Syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi untuk belajar lagi. Yang kita pelajari adalah wa inna astaqal hadisi kitabullah, sebaik-baik atau sebenar-benar ucapan. Saking baiknya sampai kalau misal jenengan membaca sebaik-baik atau sebenar-benar ucapan ini, yaitu Al-Quran. Wa inna astaqal hadisi kitabullah. Ini itu umpama jenengan tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu tafsirnya, kita tetap dapat pahala. Satu huruf sebagaimana yang sering jenengan dengar, yaitu mendapatkan 10 kebaikan. Dan alif lam mim niku dihitung alif 1, lam 1, mim 1 berarti 3. Makanya pas kalau Nabi mengatakan fa inna astaqal hadisi kitabullah, sebenar-benar ucapan niku Al-Quran. Karena jenengan maca bagian manapun mendapat pahala. Tapi nih, kalau sudah judulnya adalah sholawat atau sholawatan, maka jenengan harus ngerti artinya, harus tahu isinya. Karena kalau tidak ngerti artinya, nanti jenengan akan tersandra oleh makna yang mungkin salah. Contoh ya, ada sebuah video berkumpul di situ sejumlah jamaah dipimpin oleh Habibnya menghadap pada kuburan, dan dibuatlah syairnya, ya Habib Muhsin anta imamuna, kali dilakokke, ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Pada kalimat pertama, ya Habib Muhsin anta imamuna, wahai Habib Muhsin engkau adalah imam kami, itu masih bisa diterima, walaupun mungkin nggak berlaku buat yang lain. Artinya nek dia mengaku itu sebagai imamnya ya tidak apa-apa lah, gitu. Mengaku sebagai gurunya tidak apa-apa lah. Nah, kalimat yang kedua, ya Habib Muhsin ikdi hajatina, wahai Habib Muhsin tunaikan atau berikanlah hajat-hajat kami, maka itu masuk dalam syirik akbar. Jadi bukan lagi syirik kecil, syirik akbar yang bisa membatalkan syahadat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Nanti dalam kalimat yang lain ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya, rohnya ibadah, otaknya ibadah. Maka begitu doa atau permintaan itu yang harusnya hanya kepada Allah ditujukan kepada selain Allah, maka jatuh dalam kesyirikan besar. Bisa batal syahadatnya yang melakukan seperti itu. Kalau syirik besar tuh amalnya semua terhapus, dosanya nggak akan diampuni kalau nggak tobat. Kayak tadi saya katakan, kita bermajelis Quran itu umpama kita tidak tahu artinya, kita membaca satu di posisi manapun, kita buka tengah, depan, belakang, mengandung pahala. Tapi kalau judulnya sudah sholawatan, nah jenengan harus ngerti artinya. Jadi boleh jenengan membuat pujian kepada Nabi dalam bentuk syair, boleh, gitu kan. Nanti perdebatannya adalah boleh enggak pakai alat musik di situ. Tapi kalau isinya itu ya harus benar, enggak boleh salah. Kayak nanti ada namanya sholawat nariyah ini. Itu disebutkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna, limpahkanlah salam yang sempurna ala nabiyina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sampai sini benar. Nah, kalimat berikutnya, alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan terurai. Nah, di sini masalah. Wa tanfariju bihil kurahu, dan dengan sebab beliau semua kesusahan menjadi lapang. Niki nggih masalah. Wa tuqda bihil hawaiju, dan dengan sebab beliau semua hajat tertunaikan. Niki yang masalah lagi. Wa tanalu bihi ar-raghaibu, dan dengan sebab beliau segala keinginan diperoleh. Niki nggih salah. Wa husnul khawatimu, dan dengan sebab beliau kami menjadi husnul khotimah. Niki nggih salah. Wa tasqal ghamamu biwajhil karim, dan engkau menurunkan hujan dengan perantaraan wajah beliau yang mulia. Niku nggih salah. Makanya terlalu banyak kesalahannya, jangan harus hati-hati ya. Dan kesalahannya bukan cuma soal
urusan yang biasa, tapi itu masuk di wilayah-wilayah akidah. Ya, makanya sholawat yang terbaik itu sholawat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali ke dalam kitab, kita sampai di Quran surat Al-Imran ayat 10 sampai Al-Maidah. Masya Allah, salah ngambil buku berarti. Aduh, Al-Maidah nggih? Waduh. Nggih, ampun dan. Oh nggih. Wah, kesuwen boles. Nggih. Saya ngajar tafsir beberapa tempat dan ini kadang Al-Maidah. Kita sampai di Al-Maidah 119 sampai 120. Monggo Bu dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Sampai niki mawon Din 2. Mau dibaca terjemahannya? Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Allah berfirman, maka ini adalah satu hari yang bermanfaat bagi orang yang benar atas kebenaran mereka. Artinya di sini ada kata as-sidqun, yaitu benar, lalu kemudian ada shadiqun, ada orang yang membenarkan atau orang yang benar, memegang kebenaran itu. Kemudian nanti ada siddiqun, orang yang selalu membenarkan. Maka nanti dalam urutan syafaat, orang yang pertama kali akan memberikan syafaat kepada manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Baru setelahnya pada urutan yang kedua yaitu para siddiqin. Nah, siddiqin ini siapa? Siddiqin ini adalah orang yang senantiasa menerima apapun yang ada di dalam Islam, baik itu sifatnya mudah di logika ataupun berat di logika, maka diterima dengan penuh keimanan. Makanya di sini disebutkan as-shadiq sidquhum, ya ini orang yang masih menerima Islam secara umum. Tapi kalau udah siddiq itu udah pol-polan, dia menerima iman lahir batin luar dalam, tidak pernah protes, tidak pernah komplain. Bahkan puncaknya yaitu as-siddiqul akbar, yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Beliau ketika orang-orang Quraisy menertawakan kisah Nabi SAW tentang Isra Mi'raj, jadi habis Nabi Isra Mi'raj, Nabi bercerita kepada sebagian orang-orang di Mekah waktu itu, itu orang kafir Quraisy sudah punya kesempatan, kesempatan ini untuk membuat ragu jamaah kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Kemudian yang terjadi, dicarilah satu persatu orang-orang itu, dan mulai sebagian dari kaum muslimin yang masih imannya masih lemah, mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya masih berusaha untuk dilembutkan supaya bisa menerima Islam dengan benar total, itu mereka murtad. Loh, temanmu gila itu, mosok hilang katanya tadi malam dari sini ke Palestina, ke Baitul Maqdis, terus naik ke langit, terus turun lagi. Itu apa ya, masuk akal. Nah, tentu susah untuk diterima, karena jangankan kok ngomongkan terbang ya, posisi sepeda ontel aja sudah tidak ada di waktu itu, belum ada.
Maka kemudian yang dicari puncaknya ya Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan mereka punya keyakinan kalau orang satu ini kemudian sampai nggak percaya, ya selesai sudah, nggak ada lagi Islam. Karena benteng terakhir dari kebenaran yang dipegang itu ya Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah makanya Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebutkan akan datang hari di mana apa yang kita benarkan, yaitu kebenaran yang kita yakini hari ini, itu akan menjadi bermanfaat. Dan hari itu pasti datang. Kemudian lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Buat mereka yang meyakini kebenaran itu akan mendapatkan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan kekal di dalamnya. Mungkin ngapunten dengan yang hari ini barangkali ada yang masih ngontrak atau apa, nanti tidak ada lagi ngontrak. Mungkin hari ini jenengan yang harus bayar pajak ini pajak itu, nanti tidak ada lagi semua itu, selesai. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho atas apa yang Allah berikan. Ya pasti ridho, karena Allah akan memberikan yang terbaik. Jangankan buat kita yang membenarkan, bahkan ada orang yang membenarkannya nggak total. Yo yakin Islam itu benar, tapi yo maksiat segala macam. Itu namanya orang-orang fasik ya. Jadi neraka itu akan diisi orang kafir, musyrik, munafik, orang fasik. Nah, orang fasik ini akan diselamatkan. 3 yang pertama tadi akan kekal di dalamnya. Orang fasik ini ketika dikeluarkan dari neraka, mereka pada urutan yang terakhir, kan makin banyak dosanya kan makin terakhir itu keluarnya. Nah keluarlah dia di urutan yang terakhir, itu pun masih dikasih bagian dari surga. Walaupun masuk surga terakhir, masih dikasih surga dengan kenikmatan nggak main-main, 10 kali raja dunia. Jadi raja dunia yang gue ingat siapa, misal raja Qatar, raja mana, dikalikan 10. Maka di sini dikatakan radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka atas keimanan, pembenaran hati mereka itu, waradu'an, dan mereka juga ridho atas apa yang Allah berikan. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan atau kesuksesan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Kemudian lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, dan milik Allah lah semua kerajaan yang ada di langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Ada langit, ada bumi. Bumi itu 7 lapis, langit itu 7 lapis. Setiap langit itu ada isinya. Kalau langit dunia isinya bintang-bintang dan semua planet-planet termasuk matahari, bulan. Kemudian di langit di atasnya isinya malaikat-malaikat. Tidak tersisa tempat satu jengkal kecuali ada malaikat yang bersujud. Nah itu semua Allah klaim. Makanya dengan sehari 17 kali mengatakan Maliki Yaumiddin. Dan pengucapannya kadang Maliki Yaumiddin, kadang Maliki Yaumiddin. Dua-duanya enggak disalahkan, benar. Dalam riwayat qiraah itu dua-duanya boleh. Nah apa makna Maliki dan Maliki? Itu diambil dari kata malaka, mim lam kaf, yang kalau kemudian menjadi milku, al-milku, milku itu artinya kepemilikan mutlak. Kalau kemudian menjadi mulku, nah itu kerajaan. Nah di sini tadi dikatakan lillahi mulku, jadi kerajaan. Kemudian ada al-maliku, itu adalah pemilik yang hakiki. Jadi kalau jangan membaca Maliki Yaumiddin, maka pemilik hakiki dari hari kiamat itu ya Allah. Nah, kemudian kalau dibaca Malik al-Maliku, Maliki Yaumiddin, maka dialah raja yang paling besar. Nah, makanya kemudian ketika dikatakan al-Maliku, raja yang paling besar, disebutkan dalam lisanul Arab, wallahu azza wa jalla, itulah Allah azza wa jalla, Malikul muluk wa milkuhum, dialah sang pemilik dari semua kerajaan. Muluk itu jamak dari mulkun, wa milkuhum, dan yang menguasai dengan sempurna. Wa huwa maliku yaumiddin, dan dialah yang merajai hari pembalasan. Ai maliku amrin yaumal qiyamah wal hisab wal jaza. Artinya dialah yang kemudian menguasai semua yang terkait dengan kiamat, yaitu hisab dan pembalasannya. La yamliku ahadun ma'ahu fihi siwaan, dan tidak ada yang membersamai Allah dalam kepemilikan ini. Tidak ada yang punya saham bareng Allah, tidak ada. Makanya nenek saya ngaku-ngaku bahwasanya nanti, kata dia, hari kiamat itu ada panitianya, kata dia. Dan panitianya itu adalah Rasulullah dan para keluarganya, yaitu kami ini, kata dia. Maka kalian mau gimana kalau hari kiamat
kemudian nyari kami sedangkan sekarang kalian tidak menghormati kami. Wah, ujungnya itu sebenarnya itu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh ya panitia-panitia hari kiamat. Yang ada kalau konteksnya adalah manusia, maka manusia itu bukan menjadi panitia hari kiamat, tapi orang yang akan disidang. Makanya kalau ada pengadilan, kan ada hakimnya gitu. Lalu nanti ada panitera. Panitera ini adalah panitia yang ngurusi persidangan, yang nata, setting, layout, macam-macam lah urutan-urutan. Nah, itulah paniteranya, penata laksananya. Nah, hakimnya ya Pak Hakim itu di dunia. Maka nanti di akhirat, ya, kalau konteksnya memang mau mencari panitera, itu yang lebih cocok ngalaikan. Manusia siapapun itu adalah objek dari persidangannya gitu. Nah, jadi bukan panitianya. Makanya kalau ada yang ngomong kayak gitu itu jelas dusta, sangat dusta. Nah, kita baca tafsirnya. Yaitu bahasanya disebutkan di sini tidak ada yang bermanfaat pada hari kiamat kecuali kebenaran atau kejujuran. Allah Ta'ala menjawab pernyataan hamba dan rasulnya yaitu Isa putra Maryam, masih berkaitan pada ayat berikutnya, yang disampaikan kepadanya yaitu berlepasnya beliau dari orang-orang Nasrani yang kafir dan berbuat kebohongan terhadap Allah dan Rasulnya. Terus orang Nasrani itu jenengan harus meyakini kekafirannya. Orang Yahudi juga. Makanya nanti dalam kitab Nawaqidul Iman termasuk membatalkan keimanan ketika seorang muslim itu tidak meyakini kekafirannya orang kafir. Nah, jenengan ragu. Kafir gak yo. Nah, itu di situ berpotensi merusak akidah kita. Kenapa? Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Inna dina indallahil Islam, jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam tidak akan diterima dan dia di akhirat menjadi orang merugi. Itu juga sudah jelas. Kemudian nanti dalam Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, niku nggih sudah jelas. Orang kafir musyrik masuk neraka jahanam kekal selamanya, niku sudah jelas. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dengan itu. Makanya kalau sampai nggih ada penceramah yang keliling bawa panci sama kompor gitu. Nah, itu kalau mau izin minta ceramah khutbah, harus tanya ini mau materi apa gitu. Karena ada jamaah yang nanya saya, dia naik mimbar kemudian menyatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai situ benar. Nah, saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Allah akan mengeluarkan orang-orang kafir dari neraka. Nah, ini salah. Enggak ada nggih. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kebohongan kalau kemudian disatakan bahwasanya orang Nasrani adalah orang yang tidak kafir. Makanya kalau ada ustadz kok terus dikon minta maaf karena menyatakan orang Nasrani itu kafir nih ceramah di masjid itu ya aneh gitu loh. Dia menyampaikan Al-Qur'an gitu loh, gitu. Enggak boleh gitu kayak gitu. Kemudian beliau mengembalikan perkara mereka kepada kehendak Robnya. Artinya Nabi Isa sudah pasrah, ini sudah tak kasih tahu nggak mau ya sudah kembalikan. Maka setelah itu Allah memberikan jawaban, hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini adalah satu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar akan kebenaran mereka. Makanya jenengan ya hari ini kalau misal bertauhid dengan hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, kok misal secara kenikmatan dunia nggak memilikinya atau nggak menguasainya, maka jangan kemudian itu menjadikan sebab loh berarti agamaku rong karuan bener gitu, buktinya aku kok randudit itu. Nah, bukan itu gitu. Makanya sering diulang-ulang sama para ustadz, para ulama itu bahwasanya kalau memang kebenaran itu berkait dengan dunia, maka harusnya sing paling bener niku Qarun, Fir'aun. Tapi faktanya Qarun sama Fir'aun, yang Qarun kecemplung didelepke ning bumi kan gitu. Yang Fir'aun didelepke ning laut. Makanya tidak ada kebenaran seperti itu. Sampai akhirnya dia murtad terus dan Amerika, Saifuddin Ibrahim Nawasiten itu Amerika gitu kan. Dan Amerika dipikirnya wong Amerika niku wong Kristen sing taat, sing bakal ngekei duit sama dia. Ternyata enggak. Akhirnya gaya konten. Orang-orang Kristen Indonesia transfer lah gitu walaupun 20.000 ke rekening BCA atas nama Saifuddin Ibrahim, butuh duit soalnya buat makan di sana mahal gitu. Makanya itulah fakta realitanya gitu. Jadi orang-orang Islam yang masuk Kristen itu bisa saya pastikan orangnya bodoh-bodoh aslinya.
paham bahasa Arab, nggak ngerti ilmu agama gitu kan. Tapi mau mergo iso dalil satu atau dua, mungkin ya iso ngapalke Al-Fatihah sama apa gitu kan. Nah, pindah agama karena ndak betah jadi orang Islam yang ndak punya gitu. Cara ceramah niku nek dadi ustaz ya nanggung gitu kan. Ilmune kurang, akhirnya gak payu. Cara payu mungkin amplopnya ya kurang akeh gitu kan. Nah, kurang viral, akhirnya ya pilih pindah ke seberang. Itu fakta ya. Nah, Bibi dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ad-Dhahak menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan yaitu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertauhid dengan ketauhidan mereka. Makanya akan datang hari ini. Hari ini bahwasanya hari di mana Allah benar-benar akan menyelamatkan orang yang bertauhid. Dan itu terjadi disebutkan secara detail lengkap di hadis tentang syafaat. Jadi orang-orang itu dibangkitkan semuanya, kemudian ngumpul bareng, bertelanjang kaki, telanjang dada, dan tidak bersunat untuk yang laki-laki. Dan kemudian sesembahannya diciptakan semuanya. Salib ya dibikin lagi, maka kemudian mereka disuruh mendatangi Tuhan-Tuhannya itu satu-satu. Nanti nek waktunya cukup tak bacakan hadisnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dengan keimanan mereka itulah maka mereka diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yakni mereka bertempat tinggal di dalamnya selama-lamanya, tidak berpindah dan tidak pula binasa. Jadi tidak ada lagi kontrakan-kontrakan gitu, tidak ada lagi, tidak ada. Semuanya sudah aman terkendali dan tidak perlu kemudian bingung bayar ini, bayar itu dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau golek materi ini. Lanjutkan dulu. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya, sebagaimana firman-Nya waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Pada Quran surat At-Taubah ayat 72 akan disebutkan hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Nah, ini buatan hadis ini. Kemudian firman-Nya dzalikal fauzul adzim, itulah keberuntungan yang paling besar, yakni inilah keberuntungan yang paling besar yang tidak ada yang lebih besar darinya. Sebagaimana firman-Nya limitsli hadza falyamalil amilun, untuk dalam rangka kemenangan seperti ini hendaklah berusahalah orang-orang yang bekerja. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menghendaki kemenangan yang besar ini, maka sudah sepantasnya kalau kita di dunia ini berusaha. Karena yang namanya dunia ini darul amal, yang namanya akhirat darul jaza. Di mana kita di sini diminta untuk beramal, nanti di akhirat kita yang mendapatkan hasilnya, balasannya. Bahkan loh, tendonya niku di dunia ini kita itu kerja, dagang atau apapun itu. Nah, duit yang gede-gede jangan belikan barang yang gede-gede, entah rumah, entah tanah. Begitu sisa yang kecil-kecil niku jenengan celengi gitu. Masukkan dan celengan niku lho. Nah, begitu nanti celengannya sudah kebak. Wah, ini berarti sudah dibongkar gitu kan. Nah, itu filosofi itu ditanamkan sejak kecil. Nah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya gitu kan. Nah, menabung pangkal nopo ngoten to. Nah, padahal di dalam kitab Bulughul Maram dalam bab atau kitab Jami' di situ disebutkan bahwasanya perkataan atau ucapan dzikir la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun, simpanan, tabungan dari tabungan-tabungan yang ada di akhirat. Artinya ketika kita mengatakan kalimat itu, maka ketika jenengan ucapkan itu, maka itu akan menjadi tabungan jenengan yang nanti barangkali wallahu alam, mungkin ibadah sholat kita pahalanya kurang banyak, mungkin puasa kita yo pahalanya kurang banyak, atau ibadah-ibadah yang lain kurang banyak. Nah, niku celengan dibongkar itu bisa menggenapi.
Buktinya apa atau dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan kalimatani, 2 kalimat, khafifatani fil lisan, yang dia itu ringan di mulut, sakilatani fil mizan, berat di dalam timbangan mizan hari kiamat, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya ketika kita berzikir, maka zikir itu nanti yang akan menggenapi timbangan kita. Oh, pas ditimbang ternyata amal ibadah yang sifatnya ritual itu enggak banyak, kurang, maka timbangan-timbangan itu yang menggenapi. Sampai Musa alaihissalam pun mendatangi Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diajarkan zikir yang berbeda dengan yang diucapkan manusia. Maka Allah mengatakan kepada Musa, "Qul la ilaha illallah", ucapkan zikir la ilaha illallah aja. Musa protes, "Ya Allah, ini sudah biasa dipakai oleh manusia." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwasanya, Musa, kalau kiranya langit dan penghuninya selain aku, kemudian bumi dan semua penghuninya ditaruh di satu daun timbangan dan la ilaha illallah di timbangan satunya, maka itu sudah cukup untuk membuat apa? Langit dan bumi ini enggak lebih berat daripada la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan-ucapan itu perlu jenengan lazimi, perlu jenengan nyatakan. Belum lagi nanti Allah menyatakan bahwasanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang senang berzikir itu akan menenangkan hati, nggak akan gegeran, nggak akan usrek. Ya, kalau dikasih rezeki banyak, yang terpikir bagaimana kemudian menggunakan rezeki ini untuk kemanfaatan ibadah. Kalau dikasih rezeki sedikit, yang terpikir adalah gimana caranya untuk sabar dan ngepaske supaya cukup gitu kan. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan pada Quran surat As-Saffat ayat 61 tadi, limisli hadza falyamalil amilun, maka kemenangan seperti ini hendaklah berusaha orang yang bekerja. Makanya nanti dalam konteks Ramadan seorang muslim wajib puasa. Selain itu memang sudah diwajibkan, maka perlu dihadirkan rasa cinta. Bahwasanya puasa itu tidak semata-mata kewajiban tapi juga panggilan keimanan. Makanya disebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Makanya nanti nek kita masih di level tangine susah, posone males, itu berarti belum sampai pada level as-shadiqin tadi loh, orang-orang yang membenarkan, karena masih aras-arasan. Makanya ibadah niku rangkaiannya niku sampai diistilahkan atau diibaratkan atau digambarkan kayak bisa dibilang kayak burung. Jadi kepalanya bagian depan itu adalah kecintaan. Orang itu kalau sudah as-shadiq, orang membenarkan, apalagi sidik, itu kalau disuruh apapun tuh seneng, cinta. Namanya cinta niku nggih melakukannya dengan penuh bahagia, walaupun luwe, walaupun ngelak, tetap dilakoni. Kados niku lho, napa mungkin garwa jenengan ketika kerja, walaupun panas, walaupun macet, tetap dilakoni ya. Karena dia tahu yang dicarikan itu orang yang dicintai di rumahnya. Ini dalam kondisi ideal nggih, maksudnya secara ideal itu harusnya gitu loh. Nah, maka kemudian suwiwinya, sayap kanannya itu adalah ridho, adalah roja, penuh pengharapan. Jadi mengharap supaya dengan ibadah itu kemudian Allah memberikan pahala balasan yang sangat besar. Sayap kanannya. Nah sayap kirinya itu khauf, takut. Ketika ditanya sama putrane, "Bu, ngopo kok dadak poso?" Ya kan dilebokke surga. Lah men nek ra poso ngopo? Ya nyemplung neraka. Lah itulah ada khauf, ada roja, ada khauf. Nah, ketika itu dijalankan dengan suka hati, maka disitulah mahabbahnya muncul. Makanya kalau 3 ini ada hadir di dalam hati kita, maka ibadah bentuk apapun kita senang. Dan bahkan ibadah itu sebelum datang kita sudah menanti. Oh, meh poso, tak nyepake omahku, tak toto, tak resiki, tak saponi, tak pel misal gitu. Karpet sajadahnya dicuci karena nanti mau dipakai buat sholat. Kemudian Qur'annya ning ndi yo. Nah, ditoto lagi gitu kan. Barangkali tersembunyi, barangkali tahun kemarin habis Ramadan dikreseki ya toh, dilebokke laci ya toh, dikeluarkan lagi, diseblaki lagi gitu kan. Dicari lagi, ditemukan lagi gitu. Nah, begitu udah ketemu wis cemopak semuanya, wis bismillah besok puasa kan gitu. Itu orang beriman. Enggak beriman atau tidak masuk dalam level shadiq tadi membenarkan. Niku mau ketemu hari Ramadan, puasa Ramadan, waduh, kok poso ya bener. Biasa aja juga, dia malah tidak ada rasa seneng, ada anyel, sebel, bahkan mungkin dia malah tidak puasa, naudzubillah. Makanya di sini benar-benar fal ya'malil amilun itu jangan harus hayati. Memang sekarang itu waktunya untuk mengumpulkan. Jangan sampai nanti kayak orang kafir, ya laitani kuntu turoba, dia menyesal itu. Kemudian penyesalan lagi muncul juga
lau akhortani ila ajarin qorib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kalau boleh saya tak balik lagi sebentar aja, saya tak sodakoh, karena sodakoh itu paling mudah. Nah, sudah mati terus sodakoh, duit siapa? Ahli warisnya diminta, mana? Balikin sekian, mau tak sodakohan buat bekal. Makanya nggih, harta niku selalu disebutkan oleh Nabi 3 hal. Kalau dimakan nanti jadi kotoran, kalau disimpan nanti jadi warisan, kalau kemudian dijadikan sebagai amal, itulah yang nanti menjadi teman. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk itulah hendaklah mereka berlomba. Jadi urusan kebaikan itu jangan malah nyuruh orang duluan. Makanya dalam konteks ini nggih, ada sebagian ulama yang berpendapat jangan kita mempersilahkan orang untuk maju di depan. Konteks laki-laki nggih, nek perempuan kan so paling utama belakang ya. Nah, tapi kalau mampu kita di depan ya di depan lah gitu. Walaupun mungkin yang di belakang kita adalah orang tua kita, tidak ada masalah gitu. Bukan jangan dikatakan gak sopan ini, tidak gitu. Karena urusan amal soleh itu berlomba. Makanya ketika jenengan nggih disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan kategori manusia, itu ada manusia yang dikasih ilmu dan dikasih harta. Dengan hartanya itu dia ngerti harus gimana. Oh, aku sekarang sudah kaya, berarti aku harus haji, daftar haji. Oh, aku kaya, besok mau kurban ya aku beli binatang kurban. Oh, aku kaya, masjid butuh bantuan, oh saya bantu untuk dibangun, diperbaiki dan seterusnya. Itu orang yang paling utama. Nah, di belakangnya itu ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Maka ketika dia kemudian melihat orang lain beramal dengan hartanya dan dia berkata dalam hati batin gitu kan, ya Allah, kalau saya punya yang kayak gitu saya ya mau melakukan itu. Maka kata Nabi SAW, orang yang kedua ini tercatat wahum sawa, tercatat dalam pahala yang sama. Makanya jadi orang yang tidak mampu jangan sampai menjadikan beban kita untuk hidup bahagia. Harus santai, malah seneng. Oh, tetangga saya berangkat umroh yang ke-17. Nah, setiap kali dia berangkat kita batin kayak gitu, ya kita sama dapat pahalanya 17 kali gitu. Kalau memang kita ini nggak mampu nggih, tapi nek sugih tapi mau batin tok nggih kleru itu. Itu wong pelit namanya, nggak boleh. Makanya berkali-kali disebutkan bahwasanya kita itu diminta untuk berlomba. Nanti dalam ayat yang lain wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum, berlombalah. Jadi kita benar-benar diminta untuk berlomba. Kalau memang sama-sama kaya, oh tonggoku makan umroh, sesuk aku yang makan, tonggoku haji, sesuk aku ya haji, tonggoku korban wedhus, sesuk aku sapi gitu. Enggak apa-apa itu. Tapi kembali lagi ke niatnya ya, jangan sampai ria, itu juga enggak boleh juga. Jadi benar-benar lillahi ta'ala dan dijadikan tetangga kita atau teman kita ini sebagai pemicu ya. Semangatnya ini, bukan ria ben didelok ben ono haji 2 kali, mau aku ya ben haji 4 kali ya. Niku nggih mboten mboten tepat kalau kemudian seperti itu caranya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya, lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yakni Dialah Allah sang pencipta segala sesuatu, yang memilikinya, yang menjalankannya dan yang menguasainya. Ini makna dari Rabbun, Rabbul Alamin. Dan semuanya adalah miliknya, ini makna dari Malik, Al-Malik, dan berada di bawah kekuasaannya dan kehendaknya. Maka dia tidak memiliki bandingan dan tidak memiliki menteri, tadi tidak memiliki wakil, tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak, dan tidak pula istri. Makanya nek ngaku-ngaku panitia hari kiamat tidak benar ini. Tidak ada ilah selain, ya, tidak ada ilah selain Dia, dan tidak ada Rob selain Dia. Jadi kalau sudah nggak ada Rob selain Allah, maka mau nggak mau kita hanya menyembah itu kepada Allah. Makanya makna alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian itu hanya tertuju kepada Rabbul Alamin, Robnya alam semesta yaitu Allah. Dan Rob itu Dialah yang menciptakan, yang kemudian menguasai, Dialah yang kemudian mengatur, memberi rizki, Dialah yang kemudian mencukupi, Dialah yang kemudian nanti membinasakan kita semua dalam artian kiamat, dan kemudian Dialah yang nanti akan membangkitkan kita semua. Makanya ketika seperti itu konteksnya tidak ada selain Allah, maka tidak boleh seorang muslim itu kemudian mendua, tidak boleh. Seorang muslim itu mendua dengan melakukan ibadah kepada Allah kemudian kepada yang lain. Makanya kita sehari 17 kali mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami itu menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Menyembahnya sudah benar dia sholat, tapi minta tolongnya kok kepada yang lain. Nah contohnya gimana lah, misal dia mau melaut, dia takut kena ombak, terus dia buang sajen. Dia tinggal di gunung, dia nggak mau gunungnya meletus, dia buang sajen. Dia kerja atau dagang, ternyata hasilnya kurang, dia ke gunung Kemukus mencari pesugihan gitu kan. Nah itu semua proses keliru dari manusia dalam meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, Ibnu Wahab menuturkan, aku mendengar Huyai bin Abdillah menuturkan dari Abdurrahman al-Hulubi dari Abdullah bin Amr yang mengatakan akhir surat yang diturunkan ialah surat Al-Maidah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yo ajeng kula bukake hadis syafaat kok error nih. Din. Gak mau nih. Jadi hadis syafaat niku nggih, niki saya pernah diundang di mana itu Ustati. Jadi tiba-tiba WA saya terus minta jadwal sebulan. Lalah jadwalnya niku saya dari subuh sampai jam 6 ada, terus nanti dari jam 7 sampai jam 8 ada. Dia mintanya dari jam 6 sampai jam 7. Wah, iso tak selipke gitu. Selip. Saya iakan sebulan. Nah, di pertemuan yang perdana itu saya bacakan hadisnya itu. Ini saya buka nggak bisa nih aplikasinya. Saya resume aja. Nah, itu saya bacakan hadisnya itu. Saya nggak baca yang lain. Hadis itu tok itu kan. Itu bareng rampung pengajian itu, malah di cancel sebulan. Rasido gitu. Jadi ketakutan karena di dalamnya, di depannya kan orang-orang sing nyembah kuburan itu kan. Nah, makanya di situ disebutkan nggih, pada hari kiamat itu semua manusia dibangkitkan. Dikumpulkan bareng-bareng. Laki-laki, perempuan nyampur, kafir, musyrik, munafik nyampur. Nah, lalu Allah ciptakan ulang apa yang dulu mereka sembah. Sampai disebut ya di situ yang menyembah salib diciptakan lagi salibnya. Tadi kan orang Nasrani itu. Nah, dan yang menyembah patung dibuangkitkan lagi, dibentukkan lagi patung-patungnya. Dan yang menyembah setan-setan ya dibentukkan lagi setan-setannya. Nyi Roro Kidul ngoten niku tekake kabeh gitu. Nyembah Kebo Kyai Slamet nggih kebune tekake gitu. Niku kula rekam nang Instagram. Artinya dia nek pengen selain konfirmasi barangkali ya itu masih ada buktinya. Saya nggak ngomong kayak apa-apa. Saya ngomong kayak sebuah hadis sahih gitu kan. Dan lucunya niku jamaahnya pun banyak nih. Niku beberapa ya bisa dibilang nggak sedikit lah yang mendekati saya mengucapkan kalimat terima kasih gitu karena dakwahnya ini rada beda gitu. Karena mungkin selama ini ya dakwah normatif kan. Nah, ini dakwah tauhid gitu loh. Rada beda matur nuwun gitu kan. Nah, dia bisa menemukan hal yang seperti itu. Nah, lucunya niku malah enten karyawan sing WA saya suruh ngisi di masjidnya gitu. Jadi ya banyak orang yang kemudian merasa apa namanya yang dia harapkan kok malah pengajiannya mau normatif. Pengajian normatif itu nggih intinya menjelaskan tentang kebaikan, akhlak segala macam itu biasa. Orang Quraisy itu nggih enggak ada yang mencela Nabi soal akhlak, enggak ada. Tapi begitu Nabi menjelaskan tentang akidah tauhid, disitulah dia mulai mengatakan kamu ini orang yang penyihir, penyair, kemudian tukang tipu, gila, diumpat, dihina, dicaci, dilempari batu, didoni, dilempari kotoran sampai diusir dari kampung halamannya. Dan begitu kembali 13 tahun setelah hijrahnya, beliau menguasai lagi, memenangkan lagi dalam Fathul Mekah itu, beliau memegang tanah Mekah dan mengatakan jane lho, lemah sing paling tak tresnani kowe. Mau gandeng aku wis hijrah ya aku kudu bali. Akhirnya sebenarnya itu satu kondisi yang Nabi itu nggak mau meninggalkan Mekah, tapi karena keadaan pada waktu itu beliau hijrah, dan karena sudah hijrah ya nggak boleh balik lagi, maka balik itu hanya untuk haji, umroh. Begitu kemudian sudah selesai balik lagi dan meninggal di Madinah. Nah, kembali ke hadis tadi. Maka orang-orang yang dulu nyembah selain Allah, nyembah kuburan, nyembah Habib diciptakan lagi, nah semua disuruh mendatangi para nono. Nek sekarang kita mungkin tahu kondisi gitu, kita suruh dekat mungkin nggak berani gitu. Misal jenengan ngaji sama saya, tiba-tiba naudzubillah saya melakukan hal yang apa namanya mungkin menurut orang tertentu jelek itu. Wah, saya dimarahin orang-orang, jenengan bubuk mang bela kula, jenengan mungkin ngalih. Pegah melu-melu, nentunya bisa, di akhirat enggak bisa. Orang-orang yang sudah menyembah yang salah tadi, kakinya itu membawa dia kepada yang dia sembah. Enggak bisa dia selak, mengelak enggak bisa, ngeles enggak bisa. Nah, begitu sudah
Kemudian ditanya satu-satu. Dalam hadis itu diwakilkan orang Nasrani sama orang Yahudi. Si Yahudi ditanya, "Kowe mbiyen nyembah sapa?" Kata Yahudi, "Aku nyembah Uzair anak Allah." Kata Allah, "Dusta kamu. Allah tuh enggak punya istri, enggak punya anak." Terus ditekoki, ditanya lagi. "Nah, kamu sampai sini terus jalukmu apa? Karemu piye? Pengenmu apa lah?" gitu. Kemudian mereka menjawab, si Yahudi ini menjawab, "Kami minta minum." Kenapa? Haus. Kenapa kok haus? Ya, dari sejak di kuburan tidak dikasih minum, dibangkitkan tidak dikasih minum, ngantri hisab mizan tidak dikasih minum, giliran mau dapat telaga, mau masuk telaga biar bisa minum, diusir karena dia berkhianat pada risalah nabinya. Kalau Yahudi ya Musa alaihissalam itu berkhianat pada sunnah dan akidah nabinya, tidak mau, maka diusir. Akhirnya yang terjadi haus banget, haus pakai banget. Nah, kata Allah itu minum. Neraka didekatkan dalam bentuk lubang yang sangat besar, dan kemudian di atasnya panas sehingga muncul kayak fata morgana, kayak jenengan lihat jalan yang panas nih kan, kayak enak sing ngubah tuh. Nah, Allah cukup nunjuk itu. Nah, dia pun mereka mendatangi neraka ini. Fayatasaqatuna, mereka jatuh satu persatu semuanya. Ini menjadi dalil kalau orang kafir itu masuk neraka tidak pakai sirat, langsung. Nah, itu orang Yahudi. Orang Nasrani juga sama. Ditanya, "Kowe nyembah sapa?" Kata dia, "Saya nyembah Isa putra Allah." Kandap tak dusta. Allah tuh tidak pernah punya istri, tidak punya anak. Terus jalukmu apa? Minum. Tuh, datang nyemplung lagi. Nah, dua kelompok ini mewakili orang kafir. Kemudian orang-orang musyrik juga dilakukan yang sama. Tapi orang musyrik tidak disebutkan secara detail, teman, dua kelompok ini. Nah, orang kafir dan musyrik masuk neraka tanpa sirat. Jadi tidak ada proses perjuangan. Coroken perang niku, wegah perang pilih nyerah niku. Jadi tidak ada usaha apapun. Nah, saya tidak munggah sirat itu kan masih ada usaha. Seolah-olah dia punya harapan bisa lewat gitu kan. Walaupun nanti akhirnya jatuh. Niki tidak. Dia langsung masuk. Nah, kemudian setelah itu selesai, baru si jembatannya, siratnya ditaruh diel. Jembatannya itu dikatakan oleh Nabi sudah licin dan menggelincirkan. Kemudian bawahnya ada durinya, kiri kanannya ada kaitnya, ada pancingnya yang nyaut-nyaut. Nah, orang-orang sisanya tadi, orang yang menyembah Allah, baik dari kalangan barin au fajirin. Barin ini berarti orang yang menyembah Allah tapi menjauhi dosa besar. Nah, fajir niki menyembah Allah nggih melakukan dosa besar. Lah pokoke nek Mas enten yo salat, bar salat mendem enten. Bar salat dangdutan, terus ngoten niku nggih enten. Ada orang-orang itu. Bahkan ada juga orang bar salat bunuh diri nggih enten gitu kan. Enten Solo niku kan pas mau loncat dari Grand Mall niku kan dari musola itu. Entah salat asar entah apa gitu kan, bolak-balik kayak pitik mau ngendok gitu. Kayak kucing mau lahiran tuh. Sampai akhirnya menjelang maghrib, setan mubal tau, maghrib niku tau. Nah, mencolot plung nah, gitu. Nah, ada lagi sing di apa teman saya itu cerita di taksi Kosti, dia nyopir di sana. Itu teman-temannya main gaple, main apa, dia sholat isya, ngangge peci haji, begitu rampung, nah dia nggak gabung sama temannya main gaple, malah melipir ke belakang bunuh diri, bar sholat. Terus saya ada pengajian ngeten iki, ibu-ibu juga di Jogja niku sebulan sekali saya ke sana. Itu ada ibu yang cerita, temennya itu punya suaminya yo kelihatan soleh, kelihatan rajin ibadah, tapi bunuh diri juga. Artinya benar-benar hati itu terbolak-balik. Jadi jangan benar-benar harus minta istiqomah yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu benar-benar setiap hari. Jangan sampai kalah sama syaitan. Jangankan kita, Imam Ahmad bin Hambal itu mau meninggal, kita pernah bahas di kitab Tadhkirah kan. Itu didatangi oleh setan. Mat, kowe selamat gitu kan. Imam Ahmad bin Hambal posisi sakaratul maut. Sakaratul maut itu kadang bisa lanjut, kadang bisa berhenti, tapi nanti tetap lanjut endingnya. Itu ditalkin sama putranya, "Bah, la ilaha illallah," gitu. Kata Imam Ahmad, ora gitu. Putranya bingung. Nah, begitu bisa sadar ditanya, "Jenengan tadi kok kula ajari ngeten kok jawabane ngoten?" Lah anu enek sing moro ning nggon keadaanku dalam kondisi gitu, kemudian mengatakan kowe wis selamat, tak bilang ora. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pun dikatakan kamu sudah selamat, sudah. Dia tidak mau karena nanti datangnya jadi napa? Godaannya orang alim, orang ya sombong gitu. Kalau godaannya orang awam kan dosa besar gitu kan. Nah, godaannya orang alim itu sombong. Enek ustadz kok kemudian melakukan pencabulan, melakukan pelecehan seksual, itu berarti belum alim gitu loh.
Karena itu godaan level orang awam sebenarnya. Sebenarnya masih godaan nafsu, belum godaan subhat. Nah, makanya ada fitnah subhat, fitnah syahwat. Jadi orang alim tuh masuknya di fitnah subhat. Nah, orang awam tuh syahwat itu, urusan dunia, urusan bondo. Diundang sekali amplopnya kurang oke wegah itu masih level-level subhat itu. Wah, aku nek rasmene mau mangkat. Nah, itu namanya masih belum alim, itu masih orang-orang biasa itu. Walaupun ketok covernya mungkin jenggoten brewok segala macam. Nah, ning sanes kula insyaallah. Nah, kembali ke situ, maka orang-orang yang tersisa ini yang dulu menyembah Allah, nggih, itu mengantri untuk ke Sirat. Nah, sebelum sampai di Sirat, Allah datang. Nah, Allah datang diiringi dengan para malaikatnya, sofan bersof-sof. Nah, kemudian langit terbuka, pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Allah datang dalam bentuk yang Allah sendiri yang tahu. Nah, di situ mereka semua sujud. Tidak bisa sujud semuanya sujud kecuali orang yang setiap ibadah niku riak dan sum'atan, riaan wa sum'atan. Riak niku pengen didelok wong, sum'ah niku pengen didengar-dengar orang gitu kan. Kandakno ning kono kae, ning pengajianmu kae lho. Nek wong sak ngentan iki sing wis haji ping 5 ki mau ngaku. Nah, itu sum'ah. Ngoten nggih. Riak nggih ngoten. Ibadah, salat, dhewean cepete ra kukur-kukur, bacaanane mung ngoten-ngoten niku tok, tapi begitu sama orang lain itu. Iku biasanya ketok kok ketika takbir niku karo nglirik niku. Wis ketok niku. Nah, mungkin nek dijak tarawih rada suwe sithik wegah. Aku mau ning kono pilih sing ning kene. Lho ning kono kan rakaate lho akeh, ora apa-apa 23 tapi kan 5 menit rampung. Sing kono 11 rakaat tapi 15 menit nganti 20 menit mah kesel aku gitu kan. Nah, sing ngoten niku riya, nggih. Nah, kembali ke situ. Mereka tidak bisa sujud, tapi tetap Allah kasih kesempatan. Kesempatan itu apa? Ngelewati Sirat, biar tahu gitu loh. Amalmu iki koyo ngopo. Ya, munggahlah di Sirat itu. Nah, di Sirat itu orang yang paling cepat itu kayak kedipan mata. Itulah yang tadi saya sebut sebagai para nabi dan siddiqin, cepat banget. Kemudian di belakangnya itu kayak kilat, selap gitu. Kilatnya kalau celap tuh. Nah, kemudian di belakangnya, di bawahnya, level bawahnya itu kayak angin, dia tetap cepat gitu kan. Cepat, buktinya jenengan nek ngentut niku ora krungu nek ngerti mambu. Ndi to barange ra ketok ya. Nah, kemudian setelahnya itu kayak kuda pacuan, kuda yang ngebut di tempat pacuan niku. Nah, kemudian belakangnya yang kayak kuda yang membawa beban, kuda yang narik dokar andong, dia tetap melayu juga. Baru di belakangnya orang yang lari, orang yang berjalan, mudah mulai nih rotok berat, berangkang sampai ngesot. Ada yang sampai ujung selamat tanpa cedera, tanpa luka. Ada yang selamat dedel duel ada. Nah, yang gagal atau gugur itu di situ, di Sirat itu 2 golongan tambahannya, orang munafik dan orang fasik. Orang fasik itu pelaku dosa besar di dunia, tapi dia lupa tobat. Jadi tidak ada dosa yang abadi, itu tidak ada. Artinya kalau ditobati semua selesai. Makanya Nabi mengatakan at-taibu minad dambi kama la dzambalahu. Dosa itu kalau ditobati maka dia akan berpulang pada Allah kayak tidak bawa dosa itu. Tapi nek nggak pernah ditobati, delalah gadah putra ya ora tau ndongake. Delalah dosane niku kaitane kalih utang, anake diilekke malah ben disaur pakku mbokku ning akhirat. Lah, itu kan berarti tidak bisa terselesaikan toh. Otomatis mau nggak mau ya penunaiannya di sana. Makanya akhirat itu wajib ada maliki yaumiddin, Allah yang menguasai itu dalam rangka agar semua makhluk itu mendapatkan keadilan. Jangankan kok manusia, kambing yang dulu makan rumput tiba-tiba diseruduk karo koncone. Dul kan ada kambing yang punya tanduk, ada yang nggak punya tanduk toh. Nah, diseruduk. Begitu diseruduk nanti di akhirat itu dibangkitkan dua-duanya. Nah, yang dulu nyeruduk ini kan meneng. Nah, yang dulu diseruduk kan balas serudukan. Kalau dia nggak punya tanduk dikasih tanduk. Begitu sudah selesai ditunaikan keadilan 2 kambing ini, maka Allah rubah mereka menjadi tanah. Nah, wong kafir melihat itu kemudian mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duh kirane aku koyo ngono mah mending. Jadi nek sakniki mereka mengaku sebagai naga, nek somben niku pengen dadi wedhus gitu kan. Nah, itu udah sebuah fakta dalil ilahiyah yang tersusun, yang saya susun. Ini saya sampaikan ngeten iki ten Ustaz ini dulu, tapi kok terus di cancel ya. Kalau mesake jamaah sebenarnya gitu. Ya Allah.
Nah, kembali ke situ nggih. Kembali ke situ, maka orang munafik nyemplung, nyusul orang kafir, orang musyrik tadi. Dan apesnya si munafik ini, dia justru ada di level paling bawah, fidarkil asfali minan nar, di level yang paling rendah, paling bawah, keraknya neraka. Padahal yang namanya munafik itu dia itu dulu Islam, kudu Islam, nek gak Islam ya kafir tadi. Nggih. Dan dia gak pernah berbuat kemusyrikan. Munafik itu gak pernah berbuat kemusyrikan. Nek musyrik ya dia musyrik berarti. Jadi dia gak pernah tuh minta pada selain Allah, gak pernah ngulai kuburan, gak pernah. Mung hatinya itu benci sekali sama Islam. Dan nek dulu itu disimpan dalam hati, nek sekarang terucapkan dengan lisan. Nah, makanya munafik dulu namanya munafik, munafik sekarang sebagian ulama menggunakan istilah zindik. Jadi munafik yang sudah ketok, kelakuannya itu sudah dilihat, bukan lagi mau dibatin, dah ketok gitu. Nah, itu mereka nyemplung. Lalu orang-orang fasik. Nah, di saat itulah Allah kemudian menawari ya kepada para manusia-manusia yang sudah selamat dari sirat. Ketika mereka melihat kiri kanan, kok tidak dijumpainya temannya dulu satu majelis, nggak ditemukannya temannya dulu satu pengajian, satu kegiatan, kok tidak ada si fulannya kok tidak ada. Maka mereka menghadap Allah, ya Allah teman saya tidak ada. Disitulah kemudian Allah merintahkan cariin di neraka. Kalau ada orang yang imannya segede dinar, sak koin dinar itu, selamatkan. Begitu sudah terselamatkan semua, kok masih tidak ada temannya? Ya cariin yang setengahnya, dicari lagi, dikeluarkan. Kok masih tidak ada? Cariin yang segede daroh, dikeluarkan lagi. Nah, segede daroh itu kalau bahasa Arab, daroh itu yang saya tahu dari yang saya pelajari, itu daroh itu ukuran terkecil dengan skala biji pasir nih loh. Di Arab kan tidak ada sawi ya. Niku pasir, butiran pasir yang paling kecil niku lho, niku daroh. Nah, karena di Indonesia banyak sawi ya, niku terus akhirnya didadekake terjemahan biji sawi. Tapi nanti nek di tafsir ilminya depak, tafsir ilmi itu tafsir yang dijelaskan di situ tentang ilmu pengetahuan. Niku daroh niku adalah biji atom, satuan massa terkecil. Nah, suruh menyelamatkan. Nah, begitu sudah selesai mereka semua diselamatkan, maka giliran berikutnya adalah syafaatnya para nabi, syafaatnya malaikat, dan puncaknya syafaat Allah. Nah, syafaat Allah itu akan menghabiskan neraka dari sisi orang-orang fasik yang masih punya iman yang sangat kecil. Nah, mereka nanti diambil, dituangkan di sungai kehidupan, gosong, terus di situ hidup lagi, tukul lagi, kemudian dikasih tanda. Nah, di hadis itu disebut khawatim, ya. Dikasih kayak kalung gitu. Nah, tandanya namanya al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Dan orang-orang surga ini melihat mereka itu sampai mengatakan, ini orang-orang yang dulu waktu hidup saya tidak pernah temui dia berbuat baik. Jadi memang terkenalnya jelek banget. Dan ini juga menjadi dalil dan kemudian ditulis di dalam kitab-kitab akidah para ulama bahwasanya kita tidak boleh la nukaffiru al-muslimuna min ahlil kiblat. Kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang Islam yang masih sujud menghadap kiblat. Makanya kalau kemudian ada orang bikin ormas, gak baiat sama imamku, kamu kafir, itu jelas tidak sesuai dengan kaidah dalam agama. Makanya jenengan nek ningali tetangga kok dia ahli maksiat, jangan sampai keluar kata-kata kafir. Ya, kemudian yang harus kita lakukan berarti kalau mampu kita dakwahi, kalau tidak mampu kita benci dalam hati. Dan jangan kemudian kita musuhi sampai musuh abadi itu, jangan sampai. Karena mereka masih berpeluang mendapatkan ampunan Allah hatta di hari kiamat. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Gak ada? Alhamdulillah. Gak ada niku pun mudeng apa mubeng. Gak ada, bener nih, gak ada. Baik. Kalau gak ada, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.